Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa berjumpa lagi di kelas online Islamic Studies Pendidikan Agama Islam bab 2, yaitu tentang salat sunnah witir. Sebelumnya, bagaimana kabarnya teman-teman semua dengan adanya typhoon hari ini? Maaf ya, ini speakernya saya matikan dulu. Kita fokus di pelajaran dulu karena waktunya seperti biasa, waktu kita ada 45 menit. Jadi kita manfaatkan waktunya sebaik-baiknya gitu ya. Baik, sebelum kita mulai, mari kita baca Bismillah bersama untuk mulai pelajaran hari ini supaya kita dilancarkan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bab 2 ini kita akan belajar tentang sholat sunnah witir. Nah, sepertinya kok telat banget ya. Kemarin kan kita kemarin belajar di sholat tarawih. Nah, sekarang witir. Padahal saya pengennya ini tuh pas waktu kita pas waktu kita Ramadan. Ternyata memang jadwalnya saya per bulan baru masuk gitu kan. Tapi nggak apa-apa, insya Allah ini bermanfaat buat kita semua. Nah, langsung saja kita masuk di pengertian sholat witir. Nah, sholat witir itu adalah sholat sunnah dengan rakaat ganjil yang dilakukan setelah melakukan sholat lainnya di waktu malam, misalnya tarawih dan tahajud. Nah, seperti itu. Selanjutnya kata witir. Nah, kita pelajari dulu tentang pengertiannya ya. Jadi apa sih yang dikatakan dengan sholat witir itu? Kayak gitu. Jadi kata witir yang berarti ganjil disebutkan dalam Al-Quran dengan lafal water, dan demi yang genap dan yang ganjil. Seperti itu. Ini di surat Al-Fajr ayat 3. Namun kata witir yang berhubungan dengan sholat sunnah hanya ditemukan dalam hadis. Di antaranya ini ada hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, jadikanlah akhir sholatmu pada waktu hari itu witir atau ganjil. Hadis Bukhari Muslim. Nah, volume saya juga udah full itu. Coba teman-teman yang lain. Punya saya juga udah full. Coba ya, tes. Nah, udah. Coba ya. Dari sini bisa dimengerti ya pengertiannya sholat witir itu apa. Nah, kita pelajari satu persatu seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua yaitu tentang keutamaan serta hukumnya. Nah, keutamaannya apa sih dan hukumnya bagaimana? Lalu kita pelajari selanjutnya yaitu sholat sunnah witir termasuk sunnah mu'akkad. Karena Rasulullah SAW sangat menganjurkannya. Nah, sunnah mu'akkad itu sunnah yang cenderung ke wajib. Jadi seperti apa ya? Ya, sunnah itu kan ada dua, sunnah mu'akkad sama ghairu mu'akkad. Jadi ada yang mendekati wajib dan sunnah saja, seperti itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, innallaha witru yuhibbul witr. Artinya sesungguhnya Allah itu ganjil atau tunggal dan menyukai orang yang sholat witir. Nah, kenapa kok disukai sama Allah? Kenapa Allah menyukai orang yang sholat witir? Karena sesungguhnya Allah itu kan satu. Jadi Allah itu menyukai hal-hal yang tunggal. Misal kita melakukan sesuatu hal atau kita membuat sesuatu itu sebaiknya kita buat ganjil. Itu adalah kita mengikuti sunnah ini ya, hadis ini, bahwa sesungguhnya Allah itu menyukai hal-hal yang ganjil kayak gitu. Nah, selanjutnya dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya sholat witir itu tidak wajib. Nah, tadi disampaikan kan sunnah mu'akkad itu adalah sunnah yang mendekati wajib, namun bukan wajib, seperti itu. Dan tidak sebagaimana sholat kalian yang wajib. Namun Rasulullah SAW
sholat witir kemudian berkata, ya ahlal Quran autiru fa innallaha witru yuhibbul witir. Wahai ahlul Quran, sholat witirlah karena sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai orang-orang yang sholat witir. Jadi sesungguhnya sholat witir itu sangat dianjurkan seperti itu. Suaranya kecil ya, tapi suara saya kok kenceng ya. Coba saya setting dulu. Tes, tes, bisa. Udah kencang kah? Ini Mbak Santi udah bisa. Mbak Mbak Tia coba cek lagi ya. Gimana dengan Mbak ini, Mbak Ling Ling itu siapa namanya tadi? Mbak Sri Winari bagaimana? Sama ya? Sudah ya? Sepertinya memang settingannya. Coba nanti saya perbaiki kalau kayak gitu. Tapi ini sudah saya coba tadi. Oke, kita lanjutkan ya. Ini teman-teman yang lain pada kemana kok cuma 3 orang yang masuk ya? Ada yang dititipin izin? Oh, masuk kerja. Atau sibuk ya? Karena ada iPhone. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan dulu sambil menunggu teman-teman yang lain. Nah, yang ketiga ya ini waktu sholat witir. Waktunya kapan? Jadi boleh mengerjakan sholat witir setelah sholat isya hingga terbit fajar. Sedangkan pada sepertiga malam terakhir adalah waktu yang paling utama. Jadi maksudnya sepertiga malam terakhir itu seperti ketika kita sholat tahajud, kita sholat malam, itu kita akhiri dengan witir, itu sangat dianjurkan seperti itu. Nah, ini ada hadis dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah sholat witir pada setiap bagian malam, baik di awal waktu, pertengahan, ataupun akhir malam. Sholat witir beliau selesai di waktu sahur. Nah, jadi kalau kita puasa itu kan memang biasanya kita sholat tarawih, setelah itu kan witir kan. Itu bisa juga di witirnya maksudnya gini, setelah tarawih itu kita nggak sholat witir dulu, kemudian kita tidur, bangun lagi, kita sholat tahajud atau sholat malam, di situ kita lanjutkan sholat witir, itu juga yang utama seperti itu. Namun di bawah ini ada lagi dari Abu Qatadah radhiyallahu an, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, kapan engkau sholat witir? Nah, dia menjawab, aku sholat witir sebelum tidur. Kemudian beliau lalu bertanya kepada Umar. Kemudian jadi Abu Bakar itu sholat witirnya sebelum tidur. Sedangkan Umar itu kapan engkau witir? Nah, dia bertanya pada Umar kan. Kemudian Umar menjawab, aku tidur kemudian sholat witir. Kemudian Abu Qatadah berkata, beliau berkata kepada Abu Bakar. Jadi jawabannya tadi ketika dia bilang sebelum tidur itu, engkau telah mengambilnya dengan hati-hati. Jadi dia mengerjakannya sholat witir itu hati-hati. Kemudian yang usi Umar, kenapa dia mengambil tidur dulu setelah itu witir, itu dia menyimpulkan bahwa engkau telah mengambilnya dengan kekuatan. Jadi kekuatan di sini mungkin karena kita ini ya, sholatnya itu kan malam, di pertengahan malam, itu berarti kita penuh kekuatan, keinginan tekad kayak gitu. Nah, tapi kalau yang berhati-hati itu karena sebelum tidur, karena dia khawatir mungkin ya, berhati-hati untuk tidak melaksanakan sholat witir ketika setelah sholat malam, atau menghindari, itu namanya hati-hati seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan di save dulu ya, nanti kita bahas di akhir seperti biasanya. Nah, bilangan rakaat, apa sih yang dimaksud dengan bilangan rakaat? Bilangan rakaat itu adalah sholat witir itu ada berapa rakaat sih, Bu? Nah, kita pelajari di sini.
Ini ada hadis Turmudi. Turmudi itu adalah seorang perawi hadis. Beliau berkata, diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau berwitir 13 rakaat, 11, 9, 7, 5, 3, dan 1 rakaat saja. Nah, dari sini kita ketahui ya bahwa sholat witir itu adalah sholat ganjil, dimana kita melaksanakannya itu diwajibkan atau diharuskan, dianjurkannya itu adalah rakaatnya ganjil seperti itu. Nah, di sini ada keterangan lagi, boleh 2 rakaat, kemudian 1 rakaat, masing-masing tasyahud dan salam. Nah, memang pelaksanaan sholat witir itu kan ada 2 ya. Kalau di daerah saya seperti itu. Ada yang 2 rakaat, kemudian at-tahiyat akhir, kemudian ada yang 1 rakaat at-tahiyat akhir. Ada yang seperti itu. Yang maksudnya seperti itu. Terus yang ketiga ini boleh juga dilakukan dengan 2 tasyahud dan sekali salam. Jadi ini kayak kita sholat maghrib kan 3 rakaat. Jadi 2 rakaat, di rakaat kedua itu kita tasyahud awal, kemudian rakaat ketiga itu tasyahud akhir, kemudian baru salam. Nah, yang selanjutnya seluruh rakaatnya disambung tanpa bertasyahud selain pada rakaat sebelum terakhir, dan selanjutnya berdiri menambah serakaat lagi, lalu bertasyahud dan salam. Nah, di sini maksudnya bagaimana ya Bu ya? Di sini tuh kayak gini. Ini hampir sama dengan yang sebelumnya. Tasyahud itu, nah ini ada pertanyaan. Tasyahud itu atahiyat loh. Atahiyatul barakatus itu adalah atahiyat awal, atahiyat akhir. Nah, itu namanya tasyahud. Nah, jadi seluruh rakaatnya disambung tanpa bertasyahud. Selain pada rakaat sebelum terakhir, dan selanjutnya berdiri menambah serakaat lagi. Jadi 3 rakaat itu dia berdiri terus 3 kali, baru atahiyat akhir, atahiyat yang terakhir yang mau salam itu baru dia bertasyahud. Nah, bertasyahud itu yang tadi, itu yang atahiyat tadi. Nah, selanjutnya yang terakhir dilakukan seluruhnya dengan hanya sekali bertasyahud dan sekali salam di rakaat terakhir. Oh, begini maksudnya. Kalau yang tadi saya maksud itu adalah yang terakhir. Jadi dilaksanakan tiga-tiganya, tasyahudnya di akhir saja dan sekali salam. Namun yang ke sebelumnya ini seluruh rakaatnya disambung tanpa bertasyahud selain pada rakaat sebelum terakhir. Dan selanjutnya berdiri menambah serakaat lagi lalu bertasyahud dan salam. Ini hampir sama dengan yang seatasnya ini ya. Maaf saya agak ini salah ketik berarti. Sekali salam. Oke, nanti saya perbaiki yang ini ya. Baik, kita lanjutkan yang ke-6. Ya, ini tentang bacaan dalam witir. Nah, bacaan apa yang dianjurkan oleh Nabi kepada umatnya ketika melaksanakan sholat witir? Nah, di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Ali. Ali itu adalah sahabatnya Nabi, namanya Ali bin Abi Thalib. Ali radhiyallahu an berkata, di dalam Al-Quran itu tidak ada yang dapat diabaikan. Oleh sebab itu, dalam sholat witir dibolehkan engkau membaca sesukamu. Nah, sebenarnya tidak masalah kita membaca surat apapun itu diperbolehkan. Ini adalah hadis riwayatnya Ali. Sedangkan ini ada hadis dari Aisyah radhiyallahu an, katanya, maksudnya bersabda. Jadi siapa namanya? Aisyah radhiyallahu an, istrinya Nabi itu gini. Rasulullah SAW di dalam witir membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, surat Al-A'la itu dalam rakaat pertama, kemudian Qul ya ayyuhal kafirun itu ayat kedua. Sedangkan dalam rakaat lainnya atau rakaat yang ketiga itu yang 3 surat. Jadi Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, sama Qul a'udzu birabbin nas. Nah, kayak gitu
Ini sama ya yang kita laksanakan kemarin-kemarin ya. Nah, ini Mbak Minzi Susi ini baru datang ini. Mbak Agus Susianti. Ya, waalaikumsalam. Kabarnya alhamdulillah sehat. Ini bagaimana kabarnya teman-teman semua? Sampai tadi tidak tanya ya, langsung aja pelajaran kayak gitu. Oke, kita berhenti sebentar. Saya tak sambil ngabsen dulu. Jadi hari ini ada 4 siswa, Mbak Teguh Susanti, Mbak Fatiah, Mbak Sri Winarni, sama Mbak Agus Susianti ya. Yang lainnya pada kemana ini? Hmm. Oh iya, sambil menunggu yang lain juga. Iya, nggak apa-apa. Nanti biar mereka bisa melihat video. Maaf ya, yang kemarin belum sempat upload, padahal sudah saya ini upload tapi belum share. Nanti insya Allah bersamaan dengan ini akan saya share. Sekaligus nanti saya buatkan ada soal untuk tugas seperti biasa. Oh ya, mengingatkan lagi untuk hafalan ya, jangan sampai lupa. Itu apa namanya? Ya, tugas dan juga harapan saya sebenarnya dari pengurus KPC ingin teman-teman semua itu ada oleh-olehnya lah ketika lulus dari KPC kayak gitu kan. Jadi diharapkan ya teman-teman, kemarin tuh yang hafalan cuma beberapa loh. Tapi nggak apa-apa lah ya, itu sudah menjadi tugas dan kewajiban teman-teman sebenarnya, tanggung jawab. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada kunut dalam witir. Nah, kadang-kadang kita, oh ya, kalau kita ini, kalau di daerah saya ya, itu sholat witir itu di pertengahan bulan Ramadan itu kita menggunakan doa kunut. Nah, doa kunutnya seperti apa? Ini ada di sampingnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait. Tabarak Tabarakta Rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, wa astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, teman-teman tahu nggak manfaatnya kita baca doa kunut itu apa? Siapa kalau yang sholat subuh menggunakan doa kunut? Silahkan komentar. Sholat doa kunut, kalau pas subuh baca doa kunut. Nah, siapa lagi? Ini Mbak Agus, Mbak Teguh, Mbak Mbak Agus, Mbak Teguh, aku Mbak Agus Susianti, Mbak Teguh Susianti. Yang lainnya, kalian tahu nggak manfaatnya doa kunut itu apa? Kembali gimana ya, tapi sekarang lagi beria, nggak apa-apa. Kok dari kemarin Mbak Agus Susianti ini kok udur terus ya? Loh, suaranya hilang. Jadi gini. Bercanda, Mbak. Teguh Susianti sama Agus Susianti. Nah, itu saya manggilnya nama ini aja ya, Mbak Santi sama Mbak Minzi ya. Mbak Minzi itu panggilannya siapa sih? Oh, oh, Susi, panggilannya Susi. Ya, ya, ya. Mbak Susi sama Mbak Santi. Yang Mbak Tia gimana nih? Sama Mbak Sriwinarni. Jadi, wow, Minzi itu sama dengan Susi. Itu bahasa apa lagi juga? Saya kok baru tahu ini ya. Hari ini agak santai nih karena materinya dikit ini.
Oh, Minsi boleh juga dipanggil. Soalnya hampir sama. Nah, ini ada yang baru datang nih. Jangan emosi lah Mbak, karena namanya juga orang tua dan banyak yang di masalahnya kan teman-teman kan namanya hampir sama. Saya itu juga sama. Angkatan 2 sama angkatan 1 itu ada namanya Reni, Aini. Nah, dua-duanya itu Facebooknya tuh hampir mirip. Mereka juga sama, emosi. Nah, saya juga bingung namanya hampir sama. Ya, kalau ijazah harus hati-hati ya, supaya nanti nggak salah. Kalau keliru eman-eman ijazahnya. Ini yang baru datang nih, kita sambut Mbak Ayu ya. Siapa namanya? Ayu siapa? Oh, Endang Rahayu. Dari mana Mbak Ayu? Kok baru muncul? Soalnya bapak saya udah susah sama. Kalau Mbak Susi ini bahasanya tuh bahasa linguistik ya. Bahasanya orang bahasa itu loh. Apa? Iya, memang hari ini anginnya gede banget. Tadi saya juga kehujanan. Nggak ada angin, tiba-tiba beres gitu. Ah, sepertinya memang teman-teman tuh macam-macam ya. Jadi kayak Mbak Susi itu dia ahlinya di bahasa. Jadi bahasanya itu ke novel-novelan ya gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Terus Mbak Mbak Endang Rahayu, ini prestasinya banyak juga yang di apa namanya? Terutama di nasionalis ya. Jadi kayak yang Ibu Kartini itu, yes lah, everything, whatever. Kalian the best lah. Oke, kita kembali lagi ya. Intermezzonya sudah sudah lumayan ini. Nanti kita intermezzo lagi. Nah, ini yang bilang nggak punya prestasi ini malah justru sebaliknya. Jangan begitu. Daftar apa? Aduh, ada-ada aja ini teman-teman. Ayo siapa? Ini ada yang mau daftar ngaji tajwid. Saya mau ngajarin di luar ini ya, di luar KWC ya. Ono-ono wae kalian itu, ya ampun. Ini ada datang lagi Mbak Amini ya namanya. Nah, ini Mbak Mbak Ayu Endang Rahayu tadi. Kita tuh kan lagi bahas tentang doa kunut. Siapa yang sholat subuhnya menggunakan doa kunut dan apa manfaatnya? Ada yang tahu enggak? Coba dijawab dulu sebelum saya menjelaskan. Ayo, silahkan. Kalau ingin seperti saya ya berarti belajarnya ke saya ngajinya. Loh, enggak juga. Saya biasa aja ngajinya. Pertanyaannya seperti ini, siapa yang sholat subuhnya itu menggunakan doa kunut? Dan apa manfaatnya atau kaidah atau apa ya? Ya, manfaatnya doa kunut itu apa? Kayak gitu. Ada yang tahu enggak? Mbak Tia ada apa nih panggil-panggil? Oh, nggak ada yang jawab ya? Halo. Coba sebutkan Mbak Susi.
Ini Mbak siapa yang baru datang ini? Yang baru datang namanya Mbak siapa? Risalia. Oh, iya. Oke, Mbak Risalia silahkan. Jadi seperti ini, doa kunut itu adalah doa apa ya? Pelindung dari malapetaka. Jadi insya Allah saya ingat banget guru ngaji saya itu bilang kalau kita sebentar, sapu bukan sapu jagat, kalau ngaran itu doa apa ya, intinya itu adalah doa. Aku sampai lupa ini gara-gara lama ini jawabnya, tapi insya Allah doa kunut itu adalah sangat bermanfaat buat kita ketika kita membaca doa ini, ketika kita sholat dan baca doa ini adalah, nah yang itu benar, jadi kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Nah intinya memang ini adalah doa tolak balak ya istilahnya. Jadi kalau misalkan kita ingin terlindung dari sesuatu, itu kita sholatnya menggunakan doa kunut malapetaka ya. Jadi ada dua doa sapu jagat sama ini. Nah soal doa sapu jagat itu yang Robbana Atina itu. Nah yang ini ketika kita sholat kita bisa apa namanya baca doa ini, benar menjaga kita dari malapetaka. Namanya itu yaitu doa terhindar dari malapetaka. Insya Allah itu, saya agak lupa namanya, kalau ayah saya tuh bilang kayak gitu. Nah ini ada yang datang lagi nih, Mbak Totsbul itu siapa namanya? Tak absen dulu ya. Oh Mbak Eka. Oh Eka Novita Sari itu ya. Oke. Mbak Risalia tuh namanya juga Risalia ya. Hari ini tanggal 7 Agustus. Oke, sip. Yang palsu-palsu ini perlu dipertanyakan ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Hmm, jadi dari riwayat Abu Daud bahwa Umar bin Khattab mengumpulkan orang banyak untuk bersalat jamaah dengan bermakmum kepada Ubay bin Ka'ab. Selama 20 hari Ubay mengimami mereka itu dan tidak pernah berkunut, melainkan dalam pertengahan akhir dari bulan Ramadan. Jadi ketika bulan Ramadan kemarin ada yang sholat tarawihnya berjamaah di masjid mungkin. Nah dulu ketika kita di Indo pun juga sama, di daerah saya terutama ya, ini saya share. Di daerah saya itu kalau sholatnya kita sudah Ramadan sampai dengan tanggal 15, kita menggunakan witirnya itu menggunakan doa ini. Tapi sebelum itu kita tidak menggunakan doa kunut ini. Namun pengalaman saya di sini di Taiwan Hsinchu ini, ketika sholat tarawih itu kan yang mengimami adalah orang Palestina, orang Arab. Itu doa kunutnya lebih panjang lagi daripada ini. Dan ya alhamdulillah lah, maksudnya dapat ilmu lagi. Ternyata doa kunut itu tidak hanya seperti ini ada tambahannya di dalamnya. Nah, saya kurang tahu, mereka kan pandai bahasa Arabnya, ditambahkan di tengah-tengahnya sini. Namun kurang lebih itu hampir sama loh kayak gini. Dan insya Allah semoga mendapat syafaat dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Oke, sampai di sini jelas ya. Kita lanjutkan. Nah, kita itu apa namanya, ada doa setelah witir. Nah, memang sih sholat witir itu kan sangat disukai, namun kita juga harus memperhatikan doa apa yang apa sebaiknya kita ucapkan setelah sholat witir seperti itu.
Ini ada yang datang lagi nih, Mbak Riri Rianti. Nama aslinya siapa ya? Nanti tolong diketik di sini ya. Oke. Jadi doa sehabis witir itu ada 3. Sebenarnya ada lagi sih, cuman ini yang umum ya, maksudnya mudah kita hafalkan dan insya Allah bermanfaat buat kita semua. Biasanya kayak gini, subhanal malikil kudus, subhana malikil kudus, ini 3 kali. Kemudian rabbul malaikati waruh, rabbul malaikati waruh. Nah, ini kenapa 3 kali? Jadi kita baca subhana malikil kudus 3 kali, dan kali ketiga itu dikeraskan benar suaranya. Lalu diteruskan dengan ucapan rabbil malaikati waruh. Ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasai dari Ubay bin Ka'ab. Jadi ini adalah apa namanya, dari hadis, dan hadis itu menyampaikan bahwa itu tadi ini, kita dianjurkan untuk membaca subhana malikul kudus, subhana malikul kudus, rabbul malaikati waruh, kayak gitu. Selanjutnya yang kedua, seterusnya, ini ada yang tanya. Sebentar ya Mbak, diketik aja dulu pertanyaannya sambil menyelesaikan ini kurang 1 aja. Nanti kita bahas habis ini. Oke? Silahkan diketik dulu. Selanjutnya, seterusnya hendaklah berdoa sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad Ashabus Sunnah dari Ali radhiyallahu an. Di dalam akhir witirnya mengucapkan doa ini. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu. Aku berlindung pula dengan kesejahteraan-Mu dari siksa-Mu, serta aku berlindung kepadamu daripadamu. Tidak dapat aku menentukan puji-pujian atas-Mu. Engkau adalah sebagaimana isi puji-pujian yang Kau berikan pada dirimu sendiri. Ya, ini adalah hadis sebenarnya, namun dalam hadis itu mengandung doa kayak gitu. Sebenarnya kita berdoa itu tidak harus menggunakan bahasa Arab ya, jadi menggunakan bahasa Indonesia pun boleh. Nah, yang terakhir itu adalah doanya ini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini biasanya kita gunakan untuk menutup doa penutup majelis. Jadi ketika kita itu ada pertemuan kayak gini, itu biasanya kita membaca doanya seperti ini. Suaranya dengung enggak ya? Teman-teman yang lain bagaimana? Coba kalau pakai headset mungkin. Nah, ini artinya adalah maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Oh, tuh kan teman-teman yang lain gak ada masalah. Oke, tadi ada yang bertanya, silahkan Mbak. Apa mau suaranya langsung? Yang bertanya silahkan diketik, atau mau pakai suara. Nah, doanya seperti ini ya. Ini udah hampir selesai, jadi terakhir adalah doa, kemudian referensinya saya ada beberapa ini, kemudian terakhir thank you, jazakumullah khairan katsiran. Jadi semoga bermanfaat ilmunya hari ini. Silahkan kalau ada yang bertanya. Hari ini ada 9 ya, saya cek dulu ya. Kok saya kurang 1? Siapa ya? Ya, Mbak Ayu baru datang sih, jadi dapatnya ujung-ujung aja. Mbak Riri Rianti tadi namanya aslinya siapa? Riri Rianti. Oh, Rianti Handayani. Oke.
Nah, ini yang kita bahas tadi dari pertanyaan Mbak Risalia. Kita kembali ke materi ya. Jadi, waktu. Jadi ada dua pendapat yang menyampaikan bahwa ini ada temannya Mbak Risalia, ustadznya berbeda, ada yang boleh dilakukan sebelum tidur dan ada yang sesudah tidur. Sekarang ini adalah hadisnya, jadi kita berdasarkan hadis. Nah, kembali ke sini ya. Jadi ada waktu sholat witir. Waktu sholat witir itu kapan? Ini ada hadis Hasan. Sebenarnya hadis Hasan itu adalah hadis yang diriwayatkan, namun ada yang dobi. Apa ya namanya? Doaif sama dobi kayak gitu loh. Aduh, lupa saya. Nah, iya, setelah tahajud. Maksudnya gimana ini? Bentar, bentar, bentar. Setelah atau sebelum tidur? Benar. Jadi mungkin saya langsung paham pertanyaan dari Mbak Risalia itu kenapa ada yang sebelum itu dilaksanakan sebelum setelah isya, sesudah tidur itu adalah bangun setelah sholat tahajud. Itu saya pahamnya nggak malah seperti itu. Jadi kalau aku habis tahajud ya, jadi sama sebenarnya sama teman-teman ini. Nah, sekarang kita pelajari lagi di sini. Kita kembali lagi ya. Jadi waktu sholat witir itu boleh dilaksanakan, boleh mengerjakan sholat witir setelah sholat isya hingga terbit fajar. Terbit fajar itu waktunya apa? Fajar itu adalah ya waktu subuh itu, sebelum menjelang subuh itu, kayak gitu. Sedangkan pada sepertiga malam terakhir adalah waktu yang paling utama. Sepertiga malam terakhir itu adalah menjelang fajar atau ketika kita setelah sholat malam itu loh. Nah, sekarang yang paling afdol yang mana? Apakah yang dikatakan Mbak Risalia ini afdol sebelum tidur atau waktu sepertiga malam terakhir dari pernyataan ini? Nah, aduh waktunya kurang 5 menit lagi ya teman-teman ya. Jadi memang begini, dua pendapat yang disampaikan Ustadz yang berbeda itu adalah sama-sama benarnya. Dari hadis di sini kita bisa pelajari bahwa ini Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat witir sepertiga malam, baik di awal waktu, pertengahan, ataupun akhir malam. Nah, sedangkan di bawahnya ini, tadi kan kita bahas ya, ada pertanyaan, ada sahabat Nabi yang namanya Abu Qatadah itu bertanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar, kamu kok sholat witir jam berapa? Nah, Abu Bakar jawabnya adalah sholat witir sebelum tidur. Nah, kemudian si temannya lagi yang Abu Qatadah itu tadi bertanya pada Umar bin Khattab, sahabatnya Nabi. Yang satunya kan ada 4 kan sahabatnya. Terus yang Umar bin Khattab itu jawab, aku tidur kemudian sholat witir, itu dalam artian sepertiga malam tersebut. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwa dua-duanya ini diperbolehkan dan sunnah, maksudnya tidak dipermasalahkan. Namun waktu yang paling abdul atau waktu yang disarankan adalah sepertiga malam terakhir, yaitu salah satunya aku tidur kemudian sholat witir. Nah, di sini dijelaskan bahwa setelah tadi bertanya kepada Abu Bakar, aku sholat witirnya sebelum tidur gitu kan. Kemudian sahabatnya yang Qatadah tadi menjawab begini, engkau telah mengambilnya atau melakukan itu dengan hati-hati. Nah, maksudnya hati-hati di sini dia itu menghindari ketika bangun tidur itu dia udah habis waktunya. Dalam artian bangunnya mungkin kesiangan atau kayak gitu. Jadi daripada dia nggak dapat sholat witir, mendingan dia sebelum tidur itu sholat witir, itu lebih hati-hati kayak gitu. Sedangkan yang namanya Umar bin Khattab itu dia kan sholat witirnya aku tidur kemudian sholat witir. Nah, kenapa demikian? Akhirnya temannya tadi berkata, engkau telah mengambilnya dengan kekuatan. Kekuatan di sini adalah kekuatan tekad atau bulat, bahwa yakin bahwa nanti akan bangun pada jam tersebut. Jadi dua-dua
pendapat tersebut itu tidak ada masalah seperti itu. Oke, ini yang baru datang Mbak Awin ya, Mbak Awin. Sebentar saya absen lagi ya. Nah, bacaan surat yang disunahkan tadi kan kita sudah bahas ya. Oke, nggak apa-apa, biar teman-teman yang baru datang juga tahu. Nah, sebenarnya dalam Al-Quran tuh kita tidak dipermasalahkan harus pakai surat apa. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, itu adalah sahabatnya Rasulullah juga. Kemudian istrinya Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha, itu juga meriwayatkan hadis hasan juga. Rasulullah SAW di dalam witir membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Tahu kan surat Al-A'la? Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada, itu loh. Itu juga bagus digunakan kalau pas waktu sholat duha. Jadi teman-teman kalau hafal surat-surat itu enak. Misal ada kayak gini, Subhanallah rabbikal a'la ya, surat itu berarti dibaca Subhanallah rabbikal a'la kayak gitu. Terus yang rakaat keduanya itu adalah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, itu di rakaat yang kedua. Sedangkan rakaat yang ketiga, nah kenapa kok hanya 3? Karena tadi sampaikan ya, surat itu hanya ganjil, tidak ada yang genap. Jadi 3, 5, 7, 9, dan 13, 11 dan 13. Nah yang terakhir itu dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, itu. Kemudian kan ada 3 kan di rakaat terakhir itu. Yang kedua, yang selanjutnya adalah 2 surat muawadhah. Nah, surat muawadhah itu apa? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, itu. Dan yang terakhir Qul a'udzu birabbin nas. Jelas ya? Ada pertanyaan lagi yang lainnya? Dan waktu kita sangat terbatas sekali. Alhamdulillah hari ini ya nggak ada, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Iya, ada yang panggil saya. Waktu kita tinggal 1 menit teman-teman semua. Jika ada pertanyaan nanti akan saya share YouTube-nya di grup kita Islamic Studies. Kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman nanti langsung ke situ ya. Aduh, habis waktunya.